Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neri Rahmadini dengan NIM 2101411072. Di sini saya ingin memenuhi tugas UAS mata kuliah Pendidikan Lingkungan Hidup yang diampu oleh Ibu Erika Fitri Wardani MPD. Nah, di sini saya ingin membuat portofolio diri. Peran saya dalam proyek pengelolaan limbah yaitu sebagai pewawancara dan pembuatan laporan berupa hasil observasi pada limbah tempe daun di Kacang Pedang. Pada hasil wawancara yang didapat pada pabrik tempe Pak Edi ini terdapat limbah cair yang langsung dibuang ke selokan besar. Nah, peran kedua dalam proyek pelestarian lingkungan yaitu saya berperan sebagai pembuat laporan dan saya juga memberikan pengajaran tentang pembuatan ekobrik pada adik-adik di desa Air Duren, seperti saat memotong plastik, memasukkan plastik ke dalam botol. Saya memberikan contohnya agar adik-adik paham. Dan lalu setelah ekobrik yang telah kami buat tadi menghasilkan produk berupa sofa mini. Dan yang ketiga yaitu pada sekolah Adiwiyata, peran saya yaitu mewawancarai guru di SD Negeri 30 Pangkal Pinang mengenai sekolah Adiwiyata. Sekolah Adiwiyata SD Negeri 30 Pangkal Pinang ini memiliki visi dan misi untuk membangun generasi yang beriman, bertakwa, cerdas, terampil, cinta lingkungan, dan berkarakter. Sekolah ini juga mengembangkan pembelajaran lingkungan hidup dan meningkatkan sumber daya manusia di bidang pendidikan lingkungan hidup. Nah, seperti di sekolah ini terdapat kegiatan pembuatan enzim, pembudidayaan ikan, dan penanaman sayur. Menurut saya yang paling menantang itu proyek pengolahan limbah karena pada proyek itu kelompok kami mengobservasi pabrik tempe. Nah, pabrik tempe ini susah dicari. Kami sudah berkeliling-keliling Kacang Pedang karena tidak semua pabrik dapat menerima kami. Lalu kami datang pada pabrik tempe daun Pak Edi dengan bantuan anak-anak setempat. Nah, pengolahan limbah ini juga banyak mengajarkan ilmu seperti cara pembuatan tempe dan prosesnya sehingga jadilah tempe daun yang siap dikonsumsi. Sebagai seorang guru atau kepala sekolah yang ingin menerapkan pembelajaran pendidikan lingkungan hidup, dapat diterapkan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama yaitu integrasi dalam kurikulum. Nah, pastikan materi pendidikan lingkungan hidup terintegrasi dalam kurikulum sekolah. Lalu guru dapat menentukan cara mengaitkan konsep keberlanjutan dengan mata pembelajaran lain. Nah, yang kedua yaitu ada pengembangan modul dan materi. Nah, guru dapat membuat modul dan materi ajar yang menarik dan sesuai dengan tingkat usia siswa. Lalu, guru dapat menyertakan contoh kasus dan studi kasus yang relevan agar siswa dapat memahami pembelajaran. Nah, yang ketiga yaitu ada pendekatan praktis. Nah, guru dapat melibatkan siswa dalam kegiatan lapangan dan eksperimen langsung dan juga dapat membangun proyek-proyek berbasis lingkungan untuk pengalaman nyata bagi siswa. Yang keempat yaitu ada kolaborasi antar mata pelajaran. Nah, di sini koordinasikan dengan guru mata pelajaran lain untuk mendukung pembelajaran lintas disiplin dan susun jadwal atau proyek gabungan yang melibatkan beberapa mata pembelajaran. Nah, yang kelima yaitu ada penggunaan teknologi. Manfaatkan teknologi seperti presentasi, multimedia, simulasi, atau aplikasi edukasi. Guru juga dapat menggunakan platform online untuk memfasilitasi diskusi dan pertukaran informasi. Yang keenam yaitu ada partisipasi siswa. Nah, libatkan siswa dalam proses pengambilan keputusan terkait proyek lingkungan. Selanjutnya yaitu galang minat siswa dengan melibatkan mereka dalam pemilihan topik pembelajaran. Yang ketujuh yaitu ada kegiatan ekstrakurikuler. Nah, sediakan kegiatan ekstrakurikuler yang berfokus pada lingkungan seperti adanya klub lingkungan hidup atau kebun sekolah. Lalu guru dapat mendukung partisipasi siswa dalam kegiatan ini. Yang ke-8 yaitu ada kemitraan dengan komunitas. Nah, jalin kemitraan dengan organisasi lingkungan dan komunitas setempat. Nah, undang ahli lingkungan untuk memberikan sosialisasi pada masyarakat.
Nah, yang kesembilan yaitu penilaian holistik. Nah, gunakan metode penilaian holistik yang mencakup pemahaman konsep dan aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, berikutnya yaitu berikan proyek atau tugas yang menggambarkan pemahaman siswa terhadap isu-isu lingkungan. Yang ke-10 yaitu ada edukasi orang tua, sosialisasikan program pendidikan lingkungan hidup kepada orang tua. Libatkan orang tua dalam kegiatan atau proyek lingkungan sekolah. Nah, dengan mengambil langkah-langkah ini, guru atau kepala sekolah dapat menciptakan lingkungan pembelajaran yang mendalam, menarik, dan memberikan dampak positif terhadap kesadaran lingkungan siswa, agar siswa dapat menjaga lingkungan sekolah dan sekitarnya. Untuk mewujudkan sekolah adiwiyata, kita dapat melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada pembentukan tim adiwiyata. Nah, bentuk tim yang terdiri dari guru, siswa, staf, dan orang tua. Lalu tentukan peran dan tanggung jawab masing-masing anggota. Nah, yang kedua yaitu ada penilaian awal. Nah, evaluasi kondisi lingkungan sekolah dan identifikasi kekurangan. Lalu tetapkan target dan tujuan yang spesifik. Yang ketiga yaitu sosialisasi program. Nah, sosialisasikan konsep adiwiyata kepada seluruh warga sekolah. Lalu kita dapat menggelar pertemuan atau seminar untuk membangun kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan sekitar. Yang keempat yaitu ada integrasi kurikulum. Masukkan pendidikan lingkungan ke dalam kurikulum sekolah. Guru dapat menghubungkan mata pelajaran dengan isu-isu keberlanjutan. Yang kelima yaitu ada manajemen sampah. Implementasikan sistem pengelolaan sampah yang efisien. Guru dapat mengajarkan siswa cara pemilahan sampah dan praktik daur ulang. Yang keenam yaitu ada konservasi energi. Lakukan audit energi dan identifikasi peluang penghematan. Ajarkan siswa dan staf cara efisien menggunakan energi agar tidak berlebihan. Contohnya seperti saat menggunakan kipas angin, jika tidak digunakan maka colokan listriknya dilepas. Yang ketujuh yaitu ada pelestarian air. Bangun kesadaran tentang pengelolaan air yang baik. Ajarkan praktik hemat pada seluruh warga sekolah, seperti penggunaan air secukupnya saat mencuci tangan dan keran dimatikan jika sudah selesai. Yang ke-8 yaitu ada taman sekolah hijau. Tanam pohon dan tanaman seperti sawi di sekitar sekolah. Guru dapat melibatkan siswa dalam kegiatan perawatan taman sekolah tersebut. Yang ke-9 yaitu ada kerjasama dengan komunitas. Jalin kemitraan dengan komunitas setempat. Ini bertujuan untuk agar terlibat dalam proyek-proyek lingkungan bersama. Yang ke-10 yaitu ada pemantauan dan evaluasi pantau implementasi langkah-langkah adiwiyata secara berkala, lalu evaluasi dampak positif dan identifikasi area perbaikan. Yang ke-11 yaitu ada sertifikat adiwiyata. Ajukan sertifikat adiwiyata sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Guru dapat mempersiapkan dokumen dan data yang diperlukan. Yang ke-12 yaitu ada penghargaan dan pencapaian. Nah, rayakan pencapaian dalam perjalanan menjadi sekolah adiwiyata. Berikan penghargaan kepada warga sekolah yang berkontribusi. Dengan mengikuti langkah-langkah tadi, sekolah dapat secara progresif mengadopsi prinsip-prinsip adiwiyata dan berkontribusi pada keberlanjutan lingkungan sekitar agar dapat menciptakan lingkungan sekolah yang bersih, ramah, dan asri. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.